Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andi Zaruni Saidina Mukhtar dengan NIM K1123015. Saya Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan dari Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan morfologi dan anatomi? Jadi, morfologi itu merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari struktur luar dari suatu organisme, sama halnya seperti anatomi yang merupakan suatu cabang biologi yang mempelajari organ-organ tubuh suatu organisme. Dalam ilmu pangan, terdapat beberapa jenis mikroorganisme seperti bakteri, fungi, kamir, dan masih banyak lagi mikroorganisme lainnya. Namun pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai morfologi dan anatomi dari kamir. Morfologi kamir. Kamir atau biasa yang disebut dengan ragi merupakan mikroorganisme bersel tunggal dengan ukuran antara 5 hingga 20 mikron. Kamir ini biasanya berukuran 5 hingga 10 kali lebih besar dibandingkan dengan bakteri. Kenapa sih kamir tidak dapat bergerak? Alasannya itu karena kamir tidak memiliki struktur tambahan di bagian luarnya seperti flagela. Kamir ini memiliki sel tunggal dengan proses tumbuh yang lebih besar dibandingkan dengan jamur yang tumbuh dengan pembentukan filamen. Mikroorganisme kamir ini lebih efektif dalam memecahkan komponen kimia dibandingkan dengan jamur. Alasannya itu karena kamir mempunyai perbandingan luas permukaan dengan volumenya yang sangat besar. Dinding sel kamir sangat tipis untuk sel-selnya yang masih muda, namun semakin lama semakin tebal jika selnya itu sudah semakin tua. Dinding selnya itu berupa glukan, manan, kitin, protein, dan juga lipid. Bentuk-bentuk sel kamir. Pada gambar yang saya tampilkan ini, terlihat beberapa bentuk-bentuk sel kamir berdasarkan cara reproduksinya. Pada gambar pertama itu berbentuk bulat. Pada gambar kedua itu berbentuk oval atau biasa disebut dengan bentuk telur. Gambar yang ketiga itu berbentuk silinder. Gambar yang keempat itu berbentuk oginal atau lengkung. Gambar yang kelima itu berbentuk triangular atau berbentuk segitiga. Gambar yang keenam itu berbentuk botol. Gambar yang ketujuh itu berbentuk apikulat atau seperti buah alpukat. Yang kedelapan itu berbentuk pseudomycelium. Struktur kamir terdiri dari tunas, dinding sel, membran sel, dan inti sel. Sama halnya seperti bakteri, sel-sel kamir ini mempunyai lapisan dinding luar yang terdiri dari polisakarida kompleks dan di bawahnya terletak membran sel. Sitoplasma yang terdapat pada struktur kamir mengandung suatu inti yang bebas dan bagian yang berisi sejumlah cairan besar yang biasa kita sebut dengan vakuola. Vakuola ini dapat kita lihat di bawah mikroskop dengan sinar yang normal. Dalam pertumbuhannya, kamir itu dapat tumbuh dalam media cair maupun padat dengan cara yang sama seperti bakteri, di mana pembelahan selnya itu terjadi secara aksesual dengan pembentukan tunas. Pada gambar dijelaskan bahwa mula-mula timbul suatu gelembung kecil dari sel induknya. Kemudian gelembung tersebut secara bertahap membesar hingga mencapai ukuran yang sama dengan induknya. Kemudian terjadi pengerutan yang melepaskan tunas dari induknya. Setelah itu, sel yang baru terbentuk. Selanjutnya akan memasuki fase pertunasan kembali. Dari mana sih kamir itu berasal? Nah, teman-teman, kamir itu kan merupakan organisme yang bersifat saprotik. Jadi, kamir itu terdapat pada daun-daun, bunga-bunga, dan ekskudat dari tanaman. Ketika ada serangga pada tanaman itu, dia berfungsi sebagai perantara untuk memindahkan kamir dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Kamir itu dapat diisolasi dari tanah, namun cenderung untuk tidak berkembang secara subur. Populasi dipenuhi oleh kamir itu terdapat pada buah-buahan ataupun daun-daun yang telah membusuk. Kamir ini sangat mempunyai banyak peranan penting dalam industri pangan,
seperti pada pembuatan bir, anggur, minuman keras, roti, dan produk makanan yang telah terfermentasi, dan juga merupakan sumber potensial dari protein sel tunggal untuk fortifikasi makanan ternak. Kerusakan bahan pangan yang diakibatkan oleh kamir dapat berupa timbulnya bau busuk, berlendir, hingga terjadi perubahan warna. Kerusakan ini dapat terjadi karena mikroorganisme atau kamir mengubah komposisi bahan pangan seperti yang pertama yaitu menghidrolisis pati dan selulosa menjadi fraksi yang lebih kecil. Yang kedua itu menghidrolisis lemak sehingga menyebabkan ketengikan. Yang ketiga yaitu fermentasi gula. Yang keempat yaitu merombak protein menjadi amoniak sehingga menghasilkan bau busuk. Bahan pangan yang telah mengalami kerusakan mikrobiologis sebaiknya tidak dikonsumsi karena dapat mengakibatkan atau menghasilkan senyawa atau racun yang berbahaya. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan komen. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.